Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fitria. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang satu konflik yang ada di Timur Tengah, yaitu perang yang ada di Suriah. Perang ini terjadi karena perbedaan kepentingan ekonomi dan politik, serta perebutan wilayah. Para pendukung oposisi mengangkat senjata, pertama untuk membela diri, dan kemudian mengusir pasukan keamanan dari daerah mereka. Bagaimana sih awal mula perang Suriah terjadi? Perang Suriah terjadi pada bulan Maret 2011. Awal mula perang ini terjadi setelah penggunaan kekuatan mematikan. Pemerintah untuk menghancurkan perbedaan pendapat tersebut segera memicu demonstrasi nasional yang menuntut pengunduran diri presiden. Penyebab konflik Suriah tak jauh dari kepentingan ekonomi dan politik. Ratusan ribu warga Suriah terbunuh dalam konflik ini. Lebih dari 1 juta terluka dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi dari rumah mereka dan hidup sebagai pengungsi. Kapan sih terjadinya konflik? Perang saudara ini bermula pada Maret 2011 hingga Januari 2014. Orang yang tewas sudah mencapai 136.227 jiwa. Selain itu, sebanyak 2 juta wanita dan anak-anak mengalami keperihan mendalam di tenda pengungsian. Ada beberapa dampak yang timbul dalam konflik Suriah. 1. Dampak ekonomi. Banyak rumah warga yang hancur sehingga mereka harus mengungsi di tempat pengungsian dan hilangnya harta benda mereka. Yang kedua, dampak sosial budaya. Ratusan ribu jiwa melayang, anak-anak kelaparan, wanita menjadi janda, dan tekanan psikologis berkepanjangan dialami korban perang. Yang ketiga, dampak hukum. Akibat perang, wanita dan anak-anak kehilangan perlindungan dan haknya untuk mendapatkan hidup yang penuh kedamaian. Bagaimana peran Indonesia terhadap konflik? Sudah jelas bahwa posisi Indonesia di Suriah adalah netral, tidak berpihak. Indonesia juga menekankan pentingnya rekonsiliasi. Selain itu, Indonesia mengecam segala pihak yang menggunakan senjata kimia dan melanggar perjanjian internasional. Dan karena posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia adalah kunci legitimasi strategis moral bagi negara-negara yang memiliki keterkaitan dengan perang itu. Apa sudah ada penanganan dari organisasi atau negara lain dalam upaya meredakan konflik? Sudah, tetapi tidak membuahkan hasil. Atas kerja PBB dalam menghentikan konflik di Suriah menjadi mandul dan membuat utusan khusus PBB dan Liga Arab, Kofi Annan kecewa sehingga memutuskan mundur untuk mengemban tugas dalam menangani masalah di Suriah pada akhir Agustus 2012 lalu. Menurut opini saya, seharusnya diselesaikan secara baik-baik. Toh terjadinya perang ini hanya karena kepentingan ekonomi dan politik dan perebutan wilayah. Keduanya saling merebutkan apa yang mereka inginkan. Dan sebagai bangsa Indonesia, kita harus saling membantu dalam melerai masalah yang dihadapi oleh negara lain yang membutuhkan bantuan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.